Shalom adik-adik, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi kita di channel ini. Nah adik-adik, kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 3, pelajaran yang ke-8 dengan tema Aku Membutuhkan Orang Lain. Dan ini di bagian yang pertama. Mari kita dengarkan bersama-sama tujuan pembelajaran kita ya. Dengan menonton dan mempelajari video pembelajaran tentang aku membutuhkan orang lain, siswa dapat yang pertama, mensyukuri kehadiran Allah melalui keluarga, teman, dan orang lain di sekitarnya dengan benar. Yang kedua, mendaftarkan pertolongan yang telah dilakukan orang lain terhadap diri kita dengan tepat. 3. Menyebutkan cara kita bersyukur kepada Allah dengan benar. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, mari kita bernyanyi dan berdoa. Kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan belajar, Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat bagi kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami setiap pelajaran yang akan dipelajari saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, jangan lupa siapkan peralatan alat tulis menulis kalian ya. Buku, pensil, serta Alkitab. Ya, mari kita masuk ke pembahasan kita. Nah, pernahkah adik-adik membayangkan jika harus hidup sendiri di dunia ini? Adik-adik bayangkan kalau cuma adik-adik yang ada di dunia ini. Apa yang terjadi? Nah, tentunya pasti merasa sendiri, merasa kesepian. Tidak ada orang lain. Nah, berikutnya, mampukah adik-adik melakukan segala sesuatu sendiri? Nah, mungkin ada bagian-bagian tertentu yang adik-adik bisa lakukan sendiri. Mungkin sudah bisa pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri. Mungkin sudah bisa pergi ke sekolah sendiri. Tapi mungkin di hal-hal yang lain belum bisa. Masih butuh orang lain. Masih butuh orang tua. Masih butuh mama, papa, kakak, teman-teman, ataupun juga guru yang di sekolah. Nah, jadi belum bisa kita melakukan segala hal itu sendiri. Mungkin ada bagian-bagian yang tertentu saja. Nah, adik-adik, coba kamu perhatikan orang yang ada di sekitarmu dan bayangkan jika mereka tidak ada lagi. Bukankah mereka sering menolongmu? Ya, seperti pertanyaan yang awal tadi, kita pasti merasa kesepian, merasa sendiri, merasa ada yang aneh begitu. Ya. Nah, selanjutnya ayo kita tuliskan pertolongan apa saja yang adik-adik terima dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, di sini ada daftar. Kita membuat daftar bentuk pertolongan yang adik-adik terima, yang saya terima, ya, dari orang lain. Contoh, pertolongan yang saya terima dari ayah. Ayah membantu saya ketika membuat PR. Nah, selanjutnya ini kita mengisinya sendiri ya. Kita tulis di buku tulis kita, lalu kita serahkan kepada guru agama kita di sekolah kita masing-masing ya.
Dan ini merupakan tugas yang pertama. Selanjutnya, bentuk pertolongan yang aku terima dari ibu. Apa saja itu? Ya. Nah, selanjutnya bentuk pertolongan yang aku terima dari saudara-saudaraku. Seperti apa itu? Selanjutnya, bentuk pertolongan yang saya terima dari dokter. Seperti apa itu? Kita tulis ya. Nah, selanjutnya, bentuk pertolongan yang aku terima dari ibu guru. Dan selanjutnya, bentuk pertolongan yang aku terima dari teman. Nah, ini kita tulis ya buat daftar. Bentuk-bentuk pertolongan seperti apa ya yang saya terima, adik-adik terima dari orang lain. Seperti itu ya. Adik-adik, mari kita membaca Alkitab dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Setelah Allah menciptakan manusia pertama yaitu Adam, ia berkata bahwa tidak baik jika manusia itu sendiri. Manusia perlu orang lain untuk menolongnya. Oleh karena itu, Allah memberikan seorang pendamping dan penolong kepada Adam yaitu Hawa. Sama seperti Adam dan Hawa, kita juga diberi orang lain di sekitar kita, sehingga kita harus bersyukur kepada Allah. Adik-adik, manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi, manusia itu perlu orang lain. Tidak dapat hidup sendiri, pasti akan kesepian. Relasi yang saling membutuhkan ini bukan hanya tentang laki-laki dan perempuan yang digambarkan oleh tokoh Adam dan Hawa, melainkan juga mencakup seluruh antar sesama. Misalkan relasi dengan keluarga, teman, tetangga, guru, pembantu rumah tangga, sopir, dokter, dan lain-lain. Nah, jadi kita itu perlu bersyukur kepada Tuhan untuk keberadaan orang lain yang ada di sekitar kita, karena kita butuh dan memerlukan mereka semua. Nah, adik-adik, saat ini kita akan membuat daftar caraku bersyukur kepada Allah. Jadi cara adik-adik bersyukur kepada Tuhan bagaimana? Nah, di sini ada gambar hati dan di tengah-tengah ini ada tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan caraku bersyukur kepada Allah. Contohnya, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cara kita bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah beri, yaitu percaya kepada Dia dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, kita beribadah dengan sungguh-sungguh, berdoa dan membaca Alkitab, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan kita mau melakukan itu dengan sepenuh hati. Itu cara kita bersyukur ya. Nah, selanjutnya kita bersyukur untuk nafas dan kekuatan yang Tuhan sudah beri setiap hari. Selanjutnya, bersyukur untuk ibu yang sudah melahirkan dan merawat kita. Ayah juga terlibat memberikan nafkah bagi kelangsungan hidup kita juga. Ya, seperti itu. Kita bersyukur, berterima kasih untuk anugerah yang Tuhan sudah beri, untuk orang-orang yang Tuhan beri juga untuk menolong dan membantu kita. Nah, adik-adik, kita lanjutkan ya. Banyak caraku bersyukur kepada Allah, dan ini merupakan tugas yang kedua ya. Apa? Kita gambar hati di buku tulis kita, lalu kita isi caraku bersyukur kepada Allah di tengah-tengah hati tersebut ya. Nah, adik-adik, kita tiba di kesimpulan, yaitu
Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, yang membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk orang tua, keluarga, guru, dokter, teman yang Tuhan sudah beri bagi kita. Terlebih Tuhan yang memberi keselamatan dan kehidupan ini. Ya, kita akan akhiri, mari kita bernyanyi dan berdoa. Kita bernyanyi, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau sudah memberikan orang-orang di sekitarku yang selalu menolongku. Kami juga bersyukur karena Tuhan sudah menolong kegiatan pembelajaran kami sehingga boleh selesai dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sumber belajar kita Pak Guru ambil dalam Alkitab Terjemahan Baru, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 3 SD terbitan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sekian untuk pembahasan kita kali ini. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi setiap protokol kesehatan, yaitu 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati. Shalom.